Definisi dari diagram putar. Jadi, diagram putar adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Diagram ini biasanya menggunakan sumbu X dan sumbu Y untuk menampilkan titik-titik yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari dua variabel yang diamati. Itu apa definisi dari diagram putar. Lalu saya mempunyai contoh soal tentang definisi diagram bentar. Nah, jadi pada diagram bentar itu sumbu apa yang digunakan untuk menampilkan nilai dari kedua variabel yang diamati? A. Sumbu X dan sumbu Z. B. Sumbu Y dan sumbu Z. C. Sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir D. Hanya sumbu X. Jadi, apa jawabannya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen ini yang dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, biasanya ini dipresentasikan dengan X. Nah, sedangkan variabel dependen ini variabel yang tidak dapat berdiri sendiri dan dipresentasikan dengan Y. Oke, jadi saya menentukan variabel independen dan variabel dependen dari tabel ini. Bisa dilihat iklan itu semakin besar jumlahnya semakin mempengaruhi penjualannya. Bisa dilihat ini 10, 15, 20. Jadi bisa dilihat kalau iklan ini merupakan variabel independen karena dia mempengaruhi penjualan. Sedangkan penjualan ini variabel independen karena variabel independen itu yang dipengaruhi. Jadi iklan itu mempengaruhi penjualan. Saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu base fit. Base fit adalah garis yang paling banyak mendekati titik-titik atau yang paling banyak mendekati titik yang ada. Seperti yang saya sudah gambarkan pada grafik di samping ini. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam korelasi linear dan korelasi nonlinear. Apa itu korelasi linear? Korelasi linear adalah di mana dua variabel yang berhubungan dengan satu variabel dengan cara proporsional dan dapat digambarkan dengan garis yang lurus. Sedangkan, apa itu korelasi nonlinear? Korelasi nonlinear adalah di mana dua variabel mempengaruhi satu variabel yang lain dengan cara yang tidak proporsional dan tidak dapat digambarkan dengan garis yang lurus. Sekarang saya akan menjelaskan korelasi-korelasi yang ada di diagram pencar. Jadi, ada 3 jenis. Pertama, ada diagram pencar korelasi negatif. Kita bisa lihat contoh gambarnya di sini. Yang kedua, ada diagram pencar korelasi positif. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Lalu yang ketiga, tidak ada korelasi. Jadi yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif punya 2 ciri-ciri. Pertama, titik-titiknya bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, ketika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga meningkat. Berbeda dengan korelasi negatif yang kedua, ada 2 ciri-ciri. Yang pertama, titik-titiknya bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, ada ketika nilai variabel X-nya meningkat, nilai variabel Y-nya akan menurun. Kita bisa lihat contohnya di sini ya gambarnya. Lalu tidak ada korelasi. Jadi titik-titiknya tersebar acak tanpa pola. Lalu tidak ada hubungannya yang jelas antara variabel X dan variabel Y. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Pertama di sini ada diagram A, kita bisa lihat bersama-sama. Jadi arah dari diagram A ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, maka jenis korelasinya adalah negatif. Dan juga kita bisa lihat semakin besar X semakin kecil juga Y-nya. Dan juga kita bisa menentukan kalau ini kekuatan dari diagram A ini adalah kuat atau strong karena titik-titiknya itu membentuk pola garis lurus. Oke, kita lanjut ke diagram B. Kita bisa lihat bersama-sama gambarnya di samping. Jadi diagram B ini arahnya meningkat ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Dan juga jenis korelasi dari diagram B ini adalah positif. Kita bisa lihat semakin besar X maka akan semakin besar juga Y-nya. Kita bisa lihat. Lalu kekuatannya juga strong, karena apa? Karena titik-titiknya membentuk pola garis lurus. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini diagram C. Diagram C ini polanya melengkung ke atas, jadi arahnya melengkung ke atas. Lalu jenis korelasi dari diagram C ini adalah positif, karena tidak ada linear, polanya itu melengkung. Lalu kekuatan dari diagram C ini moderat. Apa itu moderat? Weak to moderate. Artinya, karena titik-titiknya itu masih mengikuti pola,
makanya kita menyebutnya dengan moderat. Lalu kita bisa lihat di diagram D ya teman-teman. Oke, diagram D ini arahnya tidak jelas, titik-titiknya juga tersebar tanpa pola yang bagus. Jadi ini tersebar gak ada polanya. Jadi jenis korelasinya sangat lemah, hampir tidak ada karena bisa dianggap tidak ada korelasi. Di sini kita akan bahas soal kembali di mana saya baca sendiri jika ada data di mana latihan per minggu dan juga waktu lari 100 meter dalam detik. Jadi yang pertama ada beberapa soal. Yang pertama buat diagram pecah, yang kedua menentukan variabel XRJ, yang ketiga garis korelasi delta alasannya. Jadi sebelum itu kita akan menentukan variabel XRJ. Bisa kita lihat sendiri jika latihan per minggu ini cukup banyak maka akan mempengaruhi waktu lari 100 meter lari ini. Jadi bisa kita ketahui kalau variabel XRJ ini adalah latihan per minggu. Oke, jika kita lihat kalau kita ada grafiknya, dan kita akan menentukan jenis korelasi. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini kita akan masuk ke dalam jenis korelasi yang ada di samping ini. Jenis korelasi yang ada adalah korelasi linear yang negatif. Kenapa dikatakan linear negatif? Pertama, karena di sini garisnya menurun bukan menaik. Lalu dapat digambarkan dengan garis yang lurus. Oke, jadi di sini kita masuk ke persoalan perpajakan. Ini ada diberikan satu data dan juga diberikan 3 pertanyaan. Itu pertama buat diagram pintar, kedua tentukan variabel dependent independen, dan ketiga garis korelasinya. Tapi sebelum kita membuat diagramnya kita harus tahu yang mana suku x-nya juga suku y. Nah, gitu. Jadi biasanya itu kalau suku x itu adalah variabel dependent atau variabel yang dia itu mempengaruhi variabel lainnya atau variabel mempengaruhi suku y. Jadi kalau kita lihat di sini di iklan ini semakin banyak iklannya, maka penjualannya juga akan meningkat. Maka jika iklan ini meningkat, ini juga kan pasti akan meningkat. Jadi iklan ini merupakan variabel dependent atau variabel X. Ini mempengaruhi penjualan. Nah, jadi kita tulis sukunya, maka kita akan masukkan datanya ke dalam grafik ini. Sudah kita masukkan. Nah, untuk menentukan jenis korelasi kita harus menggabungkan semua ini agar lebih mudah. Nah, kita lihat kalau garisnya setelah kita hubungkan itu akan membentuk garis lurus ke atas. Ini adalah jenis korelasi positif.